Kalau dibilang kabar benernya kok, baik atau enggak? Kalau saya masih aman, tapi kalau Indonesia kurang baik sebenarnya. I see. Tapi aman tuh kan nggak berarti baik. Enggak baik. Nggak baik. Rugi banyak tapi masih bersyukur, masih bisa makan. Masih bisa makan. Yang penting makan. Lebih penting makan. Yang penting makan. Oke. Oh. Baru nggak dia? Enggak, aku mau kaya kok. Oh gitu, mau kaya ya. Mau Janganlah, kaya. yang penting bisa makan dulu lah. Ko Andri, kita baru aja ngobrolin soal rupiah bakal merdeka. Merdeka beneran kok. Iya, 17.845 ya. Bukan 1945. Tapi 845 ya. di 2026 loh kok. Tapi menurut saya sih bakal naik ke 18.000 lah. Jangan enggak, It's tapi just a matter of realistis. time. Iya realistis lah. Kalau saya sih realistis. Sebagai seorang warga Indonesia, WNI dan juga seorang investor yang ya pekerjaannya tentang uang. Betul. Sensitif banget. Perasaannya gimana kok? Perasaannya jadi invest saham tuh jadi kurang menarik ya. Karena inflasinya tinggi. Sekarang inflasi kan udah hampir 6% berarti ya. Dari kenaikan penguatan dolar dan pelemahan rupiah ini inflasi udah 6%. Berarti ya nggak menarik. Jadi sekarang itu sebenarnya kalau yang mau ngambil hutang malah bagus kalau menurut saya. Kayak contoh nih saya yang berhutang nih. Saya jadi bagus. Contoh kan saya kadang misalnya ambil margin gitu ya. Ambil trading limit. Jadi bagus. Kok nggak takut kok malah nambah hutang? Enggak, justru di inflasi yang tinggi kita ambil hutang itu bagus. Karena hutangnya jadi tergerus kan sama inflasi. Saking lemahnya. Ya ampun, gak enak ngomongnya ya. Saking lemahnya, betul. Pandangan Ko Andri gimana sih? Anything wrong with rupiah atau mungkin market kita kenapa juga terus break low? Kalau menurut saya dari makro dalam negerinya ya, dari Indonesianya yang kurang trustable lah di mata investor dan pengusaha. Jadi kalau saya lihat tuh rata-rata pengusaha itu sekarang lagi ngerem. Jadi saya lihat teman-teman tuh nggak ada yang ekspansi gitu loh. Sektoril ya? Sektoril. Dia nggak ekspansi, dia ngerem gitu loh. Dia yang penting teman-teman saya kan rata-rata udah berkecukupan, udah kaya gitu. Jadi dia merasa, oh kondisi lagi kayak gini mendingan gue rem dulu. Yang penting gak jatuh miskin aja gitu. Jadi ya dia nggak ekspansi lagi. Nah karena nggak ekspansi ya otomatis nggak ada membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Bahkan dia pengurangan karyawan kan. Oh, gitu. Efisiensi. Tapi katanya gitu. Ekonomi dalam negeri sebenarnya baik kok. Tergantung ya, ini point of view-nya siapa. Kalau dari point of view investor sih sebenarnya lagi kurang baik ya. Dari sektoril juga kurang. Berarti berbeda dengan apa yang diberitakan secara massal dong ya. Ekonomi kita baik-baik saja ya, katanya. Betul. Jadi tergantung ya lihat point of view-nya dari mana aja sih sebenarnya. Apa yang Koko rasakan sebagai seorang investor retail? Kenapa bisa sampai bilang nggak aman, dan yang tadi Koko bilang faktor trust. Berarti ada faktor ketidakpercayaan Ko Andri terhadap dalam negeri kita. Betul. Ya buktinya dari rupiahnya aja melemah. Terus sama kita sebenarnya lihatnya dari bursa saham sih. Jadi kita lihat suatu negara itu lagi bagus atau enggak sebenarnya bisa lihat tercermin dari bursa sahamnya. Karena apapun yang terjadi di bursa saham itu selalu lebih cepat. Kalau misalnya ada sesuatu yang buruk di Indonesia ini, sahamnya pasti udah crash duluan. Kalau misalnya negara ini bakal jadi bagus, biasa sahamnya udah naik duluan. Jadi bursa saham itu selalu lebih cepat. Jadi ibarat itu kita bisa melihat beberapa langkah ke depan kalau lihat bursa saham. Kayak mengaca ke masa depan gitu loh. Oke, yang ramal masa depannya Indo masa depan tuh bursa saham. Dari bursa saham. Yes. Kita yang breakout terus. Iya, nah itu ibarat artinya kalau kita lihat transaksi per hari itu asing itu outflow bisa 1 sampai 2 triliun per hari. Year to date itu asing itu udah keluar puluhan triliun. Nah puluhan triliun rupiah ini kan tadinya dia pegang rupiah, tiba-tiba dia tuker jadi US dollar. Gitu. Dia jual sahamnya, dia pegang rupiah, rupiahnya dia convert ke US dollar dia masuk ke sektor-sektor lain. Nah ini bikin lemah lah gitu loh. Nah begitu lemah ya otomatis investor asing lain juga dia ikut tarik, lokal juga ikut tarik. Sekarang saya ada beli US dollar lebih menguntungkan daripada saya invest saham. Bahkan segitunya? Iya, segitunya. Udah naik 6%. Bahkan kalau misalnya kita beli blue chipnya turun. Sedangkan beli US dollar naik 6%. Jadi di keadaan ekonomi seperti ini, bahkan untuk seorang Ko Andri Hakim, spread 6% udah good. Good lah kalau jadi
di bisnis keuangan itu kan soal permainan angka ya. Kalau misalnya kita manage uangnya ratusan miliar triliunan, untung 6% itu gede banget. Itu kan Ko Andri ya, Gede banget, iya. berasa sih. status turun nih Ko dari triliuner hanya Turun menjadi sedikit lah. hanya menjadi miliarder, guys. Oh my god. Nggak apa-apa. It's just a matter of time. Kalau misalnya saya ketemu momentumnya bagus, itu pasti balik lagi. Jadi saya tuh lihat uang itu cuman angka doang sebenarnya. I see. Gitu. Saya udah, kalau dulu mungkin waktu saya duitnya kecil atau masih muda, saya lihat uang itu sangat personal ya. Aduh, duitnya segini. Kalau saya sekarang tuh lihat saya cuman angka gitu loh. Karena saya udah pernah mencapai uang segitu, suruh saya balik cari uang segitu, saya merasa gampang. Confidence-nya udah ada. Confidence-nya udah ada. Jadi kayak misalnya orang yang udah jadi kaya, terus dia jatuh miskin, dia udah tahu cara jadi kaya gimana. Dia pasti balik lagi jadi kaya gitu loh. Jadi mental dan mindsetnya saya udah ada gitu. Istilahnya tinggal muter jalan itu lagi udah tahu. Betul, udah tahu. Mungkin sekarang belum ada jalannya, tapi kita konsisten aja di bidang itu, pasti ada opportunity, kita tinggal grab, nanti bisa balik lagi ke sana. Kan history Google Maps-nya udah ada tuh. Betul. Jadi menurut saya di saham itu kita cuma butuh 1 atau 2 kali kemenangan udah bakal untungnya besar. Gitu. Jadi saya tuh bukan tipe yang trader itu yang maksa setiap hari harus trading. Saya tuh lebih kayak momentum trader gitu loh. Kalau ada momentumnya saya hit gede, untungnya gede. Seperti itu. So far momentumnya belum ada lagi kok. Momentumnya saat ini belum ada. Tapi saya ada saham-saham yang saya ada invest sebenarnya. Contohnya mungkin saya sekarang ada portfolio saya ada 8-an emiten. 88 ini itu menurut saya ada potensi jadi gede lah. Karena contoh ada yang beberapa itu melakukan corporate action jumbo, ada beberapa itu diakuisisi, backdoor, dan sebagian itu yang fundamentalnya tuh dia udah murah banget. Nah sekarang tuh saya lebih mentalnya ke investing daripada trading. Karena kalau trading sekarang itu kemungkinan kalahnya tuh lebih besar daripada menang. Seperti itu. Jadi ini kan permainan matematika aja, rumus probability. Jadi kalau misalnya ada 20 hari trading dalam sebulan, ijonya itu cuman 3 hari, 4 hari. Jadi artinya kemungkinan loss itu jauh lebih besar. Nah jadi kalau misalnya saya mau betting, kemungkinan saya loss itu lebih besar daripada kemungkinan saya menang. Jadi ini sebenarnya cuma pemain probability. Lalu itu kalau probability dari harinya ya. Kalau kita hitung probability dari sahamnya, ada hampir 900 emiten. Yang turun dan kuning itu mungkin 600 emiten. 600 sampai 700 itu turun dan kuning. Iya, gitu. 70-an%. Jadi kemungkinan orang kalah juga lebih besar. Dari harinya aja kemungkinan dia kalah lebih besar. Lalu dari pilihan sahamnya juga kemungkinan lebih kalah. Jadi kalau trader-trader tuh pasti rata-rata saya lihat tuh pasti, saya udah tahu rata-rata pasti dia kalah daripada menang. Jadi cuma dari lihat persentase aja sebenarnya konklusinya adalah it's foolish untuk deep dive ke market dalam kondisi sekarang. Yes, jadi sekarang itu kalau dia trading, dia tuh ibarat kayak gambling. Dia bukan investing, dia gambling. Dan saya tahu nih gambling yang kemungkinan kalahnya lebih besar daripada kemungkinan menang. Jadi kesimpulannya ya. Contoh misalnya kita berjudi. Kan nggak semua judi itu sama. Ada yang judi itu probability menangnya kecil, ada yang judi probability menangnya besar. Contoh misalnya kita main slot. Itu kan probability menangnya kecil banget, cuman nggak nyampe 1%. Sama. Jadi buat apa main yang probability menangnya kecil gitu. Contoh ada juga misalnya judi yang probability menangnya lebih besar kayak poker. Nah, sebenarnya sama gitu. Ya boleh cacing-cacing naga-naga kalau kayak gitu ya. Kalau lagi probability-nya besar, ibarat market lagi dalam 30 hari majority dia hijau. Emiten-emitennya rata-rata hijau. Nah, itu boleh mungkin trading gitu. Tapi kalau di market sekarang trading ya ibarat dia maksa di market yang lagi jelek, kemungkinan besar dia kalah. Dan itu adalah bagian dari strategi juga ya kok. Strategi. Jadi not doing anything is part of the strategy sebenarnya. Gak gitu maksa untuk harus cuan tiap hari anyways. Yes, betul. Saya kan juga suka baca buku perang. Jadi not doing anything itu juga strategi perang gitu loh. Gak maksa. Udah ada momentumnya baru kita nyerang. Seperti itu. Ngomong-ngomong perang antara investor dengan kenyataan bahwa nilai bursa kita masih terus menurun. Apakah itu perang yang bisa kita menangkan kok? Nah sayangnya perang ini susahnya itu karena kita di Indonesia itu cuma bisa ngebetting tuh kalau naik. Kecuali kita bisa shorting. Kalau misalnya kita bisa shorting mungkin adil. Gitu loh. Jadi
di Indonesia itu kita cuma bisa menang kalau sahamnya bergerak naik. Ya. Kalau dia bergeraknya turun, kita nggak bisa betting. Jadi sebenarnya ya kemungkinan kalah lebih besar daripada kemungkinan menang. Kecuali kita di Amerika ya, kita bisa Ya. ngebetting, oh ekonominya jelek, ya udah kita nge-short. Nah, kita bisa untung dari short. Nah mungkin contohnya sekarang nih, kalau di Indonesia bisa nge-short, saya pasti short, pasti Terus saya menang. short tiap hari iya, ya, Pak ya? short terus saya tahu karena probability turunnya lebih tinggi daripada probability naik gitu loh. Ya intinya lagi unfavorable ya sekarang ya. Iya, nah sedangkan di Indonesia curang, kita cuma bisa betting dia naik, sedangkan probability naiknya itu sangat kecil gitu di saat ini ya. Inilah curhatan seorang Andri Hakim ya, Iya, begitu. investor retail. Investor retail.